anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu Karin di sini. Nah, bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak semuanya tetap sehat selalu ya, dan tetap jaga kesehatannya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, jangan lupa sarapan juga ya anak-anak, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar ya anak-anak. Nah anak-anak, kita akan mempelajari tentang apa ya hari ini? Kita akan mempelajari tentang bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita membahas tentang apa ya sebelumnya? Nah, kita sudah membahas tentang pembulatan dan penaksiran bilangan anak-anak. Nah, sudah penasaran kan akan materi kita pada hari ini? Yuk kita lanjutkan terlebih dahulu ya di halaman selanjutnya. Yeay, tepuk tangannya. Nah, akan tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, maka alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan juga anak-anak bisa mengerti apa materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Oke, yuk kita mulai saja ya dengan berdoa terlebih dahulu dengan keyakinan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Yeay. Nah, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Yang pertama, melalui media online learning, siswa mampu mengidentifikasi, melakukan, dan menyelesaikan masalah tentang bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2 dengan tepat. Melalui media presentasi dan pemberian soal-soal seperti soal latihan, siswa mampu menjelaskan tentang bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2 dengan benar. Dan yang terakhir, melalui media video, siswa mampu mengimplementasikan tentang bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2 dengan baik. Oke, yuk kita lanjut. Nah, ada pengertian dari bilangan pangkat 2. Sekarang kita akan mempelajari tentang bilangan pangkat 2 ini terlebih dahulu, di mana bilangan tersebut menjelaskan tentang perkalian di antara dua bilangan yang sama. Nah, bentuk dari bilangan pangkat 2 ini juga disebut sebagai bentuk kuadrat loh, di mana hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut sebagai bilangan kuadrat. Nah, kita lanjut dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu bilangan cacah. Namun di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertiannya terlebih dahulu, di mana secara garis besar
Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang rumus dari bilangan pangkat 2, di mana ada P pangkat 2 di sini sama dengan P dikali dengan P. Selain itu, P pangkat 2 itu dibaca sebagai P kuadrat juga loh. Contohnya, 3 dikali 3 sama dengan 9, sama dengan 3 pangkat 2. Artinya, perkalian 3 dituliskan sebanyak 2 kali. Contoh selanjutnya, 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali dengan 5 sama dengan 25. Dimana artinya bagaimana ya? Perkalian 5 dituliskan sebanyak 2 kali juga loh. Lalu 13 pangkat 2 sama dengan 13 dikali dengan 13 sama dengan 169. Dimana artinya bagaimana anak-anak? Artinya perkalian 13 dituliskan sebanyak 2 kali. Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bilangan 9, 25, dan 169 disebut sebagai bilangan kuadrat. Masih semangat kan anak-anak? Ayo kita lanjut ya. Nah, contoh lainnya, jumlah kotak-kotak yang ada pada papan catur dapat dibuat dalam bentuk perpangkatan juga loh, yaitu 8 di pangkat 2 sama dengan 8 dikali dengan 8 sama dengan 64. Kemudian, kita akan membahas tentang aturan pengerjaan dari operasi hitung bilangan pangkat 2 itu sendiri loh, di mana aturan ini sama dengan aturan pada operasi hitung dari bilangan cacah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yuk, langsung saja kita lanjut ya ke halaman berikutnya. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri dan contoh pengerjaan operasi hitung dari bilangan pangkat 2 terlebih dahulu ya. Di mana kita akan membahas tentang ciri-cirinya terlebih dahulu, yaitu operasi dalam tanda kurung dikerjakan pertama kali, di mana perkalian dan pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangannya. Contohnya, yang pertama, 5 ditambah 1, masukkan ke dalam kurung, pangkat 2 dikali dengan 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 dikali dengan 6 pangkat 2. Lalu hasilnya menjadi 36 dikali dengan 36 sama dengan 1296 ya anak-anak hasilnya. Kita lanjutkan. Maka operasi yang terdapat dalam tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu ya. Jadi petunjuknya seperti itu anak-anak. Nah, ini contoh nomor 2-nya. Di mana ada soal 14 pangkat 2 ditambah dengan 4 pangkat 2
lalu dibagi dengan 2 pangkat 2. Sama dengan berapa ya anak-anak? Sama dengan, kita bahas secara bersama-sama ya, 14 dipangkat dengan 2, tambah, kita masukkan ke dalam kurung terlebih dahulu, di mana 4 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2 ini sama dengan 16 dibagi dengan 4, bukan? Lalu hasil yang didapatkan adalah, kita hitung dari kiri ya anak-anak, hasil yang didapatkan adalah 196 ditambah dengan 16 dibagi dengan 4 tadi, yaitu hasilnya adalah 4. Kemudian hasil akhir yang didapatkan adalah 196 ditambah dengan 4 sama dengan 200 ya. Maka, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah operasi yang terdapat dalam pembagian juga kita kerjakan terlebih dahulu ya. Berikutnya, kita akan membahas tentang hasil dari pengurangan dari bilangan pangkat 2 yang memiliki selisih 1 antara dengan yang lain, yaitu hasil yang didapatkan itu sama dengan jumlah dari kedua bilangan tersebut. Penasaran kan bagaimana anak-anak? Ayo kita lanjutkan kembali materinya ya. Nah, contohnya di nomor 1 ini ada soal 5 pangkat 2 dikurang dengan 4 pangkat 2. Sama dengan berapa ya anak-anak? Sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25, lalu 4 pangkat 2 sama dengan 16. Lalu kita kurangkan antara bilangan ini, 25 dikurang dengan 16 sama dengan 9 ya anak-anak hasilnya. Lalu kita bisa hitung dari penjumlahan juga loh. Jadi dari angka utamanya, yaitu angka 5 dan angka 4, kita jumlahkan. Jadi hasilnya juga 9 ya anak-anak. Jadi caranya ada 2. Kita bisa memangkatkan bilangan ini secara satu persatu terlebih dahulu, atau kita jumlahkan saja. Namun selisihnya harus selisih 1 ya anak-anak, baru hasil yang didapatkan itu akan menjadi sama dengan bilangan yang sudah kita pangkatkan terlebih dahulu itu. Oke? Nah, ini yang nomor 2. Ada 14 pangkat 2 dikurang dengan 13 pangkat 2 sama dengan 196, di mana itu adalah 14 pangkat 2. Kemudian kita kurangkan dengan 13 pangkat 2, di mana hasil yang akan kita dapatkan adalah 169 sama dengan 196 dikurang dengan 169. Hasil yang didapatkan adalah 27 ya anak-anak. Di mana hasil dengan cara cepatnya kita dapatkan dengan menambahkan bilangan utamanya terlebih dahulu. Mana bilangan utama tersebut adalah 14 ditambah dengan 13 sama dengan 27 juga ya hasilnya anak-anak. Untuk bilangan yang lebih dari 10, hasil pangkat 2-nya dapat juga dihitung dengan metode seperti yang terdapat pada contoh di bawah ini. Soalnya seperti tentukan hasil dari 17 pangkat 2. Penyelesaiannya. Pertama-tama, kita uraikan bilangan yang dipangkatkan sesuai dengan nilai tempatnya, yaitu 17 itu sama dengan 10 ditambah dengan 7.
Nah, kemudian kita gambar persegi yang berukuran 10 dikali dengan 10 itu. Kemudian kita tambahkan 7 satuan di setiap sisinya. Lalu terbentuklah sebuah persegi lagi dengan panjang sisinya 17 satuan ya anak-anak. Kemudian ada luas persegi sama dengan S pangkat 2, yaitu sisi kali sisi, sama dengan 17 pangkat 2 ya anak-anak. Ayo kita lanjut ya. Nah, jadi hasil dari 17 pangkat 2 sama ya dengan luas persegi tersebut, di mana dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut. Luas persegi sama dengan luas yang pertama ditambah dengan luas yang kedua, ditambah dengan luas yang ketiga, ditambah dengan luas yang keempat, sama dengan 10 dikali dengan 10, ditambah 7 dikali dengan 10, ditambah dengan 10 dikali 7, kemudian ditambah lagi dengan 7 dikali dengan 7. Sama dengan berapa ya anak-anak? Yang pertama ini hasilnya adalah 100 ya anak-anak. Kemudian hasil yang kedua adalah 70, hasil yang ketiga adalah 70 juga, dan hasil yang terakhir adalah 49. Dimana kita gabungkan semua bilangan ini, yang hasil akhirnya adalah 289. Jadi hasil akhir yang kita dapatkan dari 17 pangkat 2 ini adalah 289 ya anak-anak. Dimana persegi yang tadi kita bahas adalah persegi yang ada di samping ini. Ya anak-anak, dengan persegi yang ada di bawah ini. Di mana luas satu yang tadi Ibu maksudkan di sini adalah luas satu yang ada di sini. Kemudian luas 2 yang Ibu maksud tadi adalah luas yang ini. Luas yang ketiga itu adalah luas yang ini. Kemudian luas yang keempat itu adalah yang ini ya anak-anak. Jadi kita bisa menggabungkan bilangan-bilangan yang ada di sini dengan angka yang sudah dituliskan di halaman ini ya anak-anak. Oke, yuk kita lanjutkan ya. Dengan akar pangkat 2 yang merupakan kebalikan dari bilangan pangkat 2 tadi, yang disebut juga dengan akar kuadrat ya anak-anak. Misalnya, P dikali dengan P sama dengan R, maka akar dari R sama dengan P, oke? Akar pangkat 2-nya ya anak-anak, dari R itu sama dengan P hasilnya. Dimana akar dari R ini dibaca akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari si R ini. Jadi, hasil dari akar pangkat 2 suatu bilangan kuadrat itu dapat ditentukan dengan cara bersusun, seperti pada contoh di bawah ini. Nah, soalnya seperti
seperti ini ya anak-anak. Tentukan akar kuadrat dari 361. Kira-kira bagaimana ya jawabannya anak-anak? Yuk kita bahas secara bersama-sama ya. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam mencari akar kuadrat dari angka 361. Yang pertama, kita pisahkan dulu dua angka dari belakang. Jadi kita tuliskan dari 361 menjadi 3,61 ya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan dengan tentukan bilangan kuadrat yang hasilnya paling mendekati angka yang paling kiri, di mana hasilnya itu adalah 1 dikali 1 dengan hasilnya itu adalah 1, di mana hasil tersebut itu mendekati angka 3 tadi. Kemudian kita tulis angka 1 tadi sebagai hasil dari bilangan yang pertama. Kemudian kita jumlahkan hasil bilangan yang pertama tersebut. Seperti 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya anak-anak. Setelah itu kita simpan angka 2-nya, lalu kita cari bilangan yang sama sehingga 2 titik-titik kali dengan titik-titik sama dengan 261. Contoh di sini adalah 29 dikali dengan 9 sama dengan 261 ya anak-anak. Jawabannya adalah kita tulis angka 9 sebagai hasil dari bilangan yang kedua. Kemudian kita ulangi langkah-langkah di atas tadi hingga diperoleh sisa pembagian yang sama dengan angka 0 ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam mencari akar kuadrat dari 361 ini. Di mana langkah pertamanya adalah akar pangkat 2 dari 3,61 sama dengan 19 ya anak-anak. Langkah keduanya yang tadi 1 kali 1 sama dengan 1. Kita cari bilangan yang terdekat dari angka 3 ini. Jadi angka terdekatnya adalah angka 1 ya anak-anak. Nah, langkah ketiganya kita menambahkan 1 ditambah dengan 1, jadi hasilnya adalah 2. Oke? Jadi hasilnya adalah 261. Kemudian langkah keempatnya itu yang tadi ada angka 1 ditambah 1 itu sama dengan 2 dikali dengan angka berapa yang hasilnya itu menjadi 261. Jadi hasil yang didapatkan dari 261 ini adalah angka 9 ya anak-anak, di mana 29 dikali dengan 9 sama dengan 261 ya anak-anak. Jadi hasil akhir dari akar 3,61 tersebut adalah 19 ya anak-anak. Angka 19 ya. Nah, kita lanjut ya. Aturan pengerjaan dari operasi hitung bilangan akar pangkat 2 itu sama dengan aturan pada
operasi hitung dari bilangan cacah. Nah, aturannya itu seperti apa ya anak-anak? Kita lihat aja melalui contoh berikut ini ya. Nah, contohnya akar dari 676 ditambah dengan 169 akar pangkat 2-nya dikurang dengan akar pangkat 2 dari 64. Kita masukkan ke dalam kurung terlebih dahulu. Sama dengan hasilnya, kita hitung terlebih dahulu ya, yang termasuk di dalam kurung ini menjadi 26. Kita hitung dari kiri ya anak-anak. Lalu ditambahkan dengan yang di dalam kurung ini. Sama dengan hasilnya itu 13 dikurang dengan 8. Sama dengan berapa ya anak-anak? 26 ditambah dengan 13 kurang 8 yang hasilnya itu sama dengan 5. Lalu hasil akhir yang didapatkan adalah 26 ditambah dengan 5 sama dengan 31 ya anak-anak. Kita lanjut ke contoh yang kedua, mana akar pangkat 2 dari bilangan 784 dikurang dengan akar pangkat 2 dari 144 dikali dengan akar pangkat 2 dari 4. Sama dengan berapa ya? Sama dengan, tetap kita hitung dari sebelah kiri terlebih dahulu. Mana angkanya adalah 28 dikurang dengan 12 dikali dengan 2. Dimana jawabannya itu adalah 28 dikurang dengan 24 sama dengan 4 ya anak-anak. Jadi kita hitung perkalian ini terlebih dahulu ya anak-anak. Baru kita hitung dari sebelah kiri hasil akhirnya. Jadi hasil dari akar pangkat 2 dari 784 ini sama dengan 28. Lalu hasil yang kita sudah kalikan adalah akar pangkat 2 dari 144 dikali dengan akar pangkat 2 dari angka 4 sama dengan 12 dikali dengan 2 ini ya anak-anak. Jadi hasil akhirnya adalah 28 dikurang dengan 24 sama dengan 4 ya anak-anak. Yuk kita lanjutkan ya. Nah, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Seperti yang kita ketahui, adanya masalah yang melibatkan bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2 melalui kehidupan kita sehari-hari loh. Nah, bagaimana ya? Kita perhatikan melalui contoh berikut ini untuk mengetahui tentang seputar masalah yang melibatkan bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2 tersebut. Oke, penasaran kan anak-anak? Ayo kita lanjutkan. Oke, soal yang pertama adalah permukaan dari sebuah meja yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 55 cm. Berapakah luas permukaan dari meja itu? Penyelesaiannya. Pertama-tama kita hitung dari panjang sisi meja itu ya, yaitu 55 cm tadi. Kemudian kita
Langsung saja hitung luas dari permukaan meja tersebut, yaitu luas persegi. Sama dengan S pangkat 2, yaitu dimana itu adalah sisi kali sisi, sama dengan 55 pangkat 2. Atau dapat juga disebut dengan 55 dikali dengan 55 juga, sama dengan 3025 cm kuadrat hasilnya ya anak-anak. Kemudian kita bacakan soal nomor 2. Kebun Bu Yeni berbentuk persegi dengan luas sekitar 225 meter kuadrat. Berapa meter panjang sisi dari kebun yang dimiliki oleh Bu Yeni tersebut? Penyelesaiannya, kita hitung luasnya terlebih dahulu ya, di mana luas kebun ini adalah 225 meter kuadrat atau meter pangkat 2, dan luas persegi itu adalah S pangkat 2. Mana? Lalu kita hitung panjang sisi sama dengan akar pangkat 2 dari luas persegi tersebut, sama dengan akar pangkat 2 dari 225 meter pangkat 2 sama dengan 15 meter ya. Jadi panjang itu adalah 15 meter. Catatannya, pangkat 2 dan akar pangkat 2 berkaitan erat dan saling berhubungan dengan luas persegi. Kita perhatikan ya gambar persegi berikut ini. Lalu kita hitung luas persegi sama dengan sisi dikali dengan sisi sama dengan S pangkat 2. Jadi S-nya sama dengan akar pangkat 2 dari luas persegi tersebut ya, anak-anak. Nah, bagaimana materinya sejauh ini anak-anak? Adakah yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Jika ada pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom chatnya ya anak-anak, atau bisa juga chat pribadi ke WhatsApp Ibu ya anak-anak. Oke? Nah, soal latihan ini akan kita bahas di pertemuan kita berikutnya ya anak-anak. Jadi anak-anak, pada saat kita mengadakan pertemuan tentang bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2 ini, anak-anak menjawab pertanyaan di bawah ini dengan benar ya. Tapi alangkah baiknya kalau anak-anak mempause video ini terlebih dahulu agar anak-anak bisa fokus terhadap soal yang diberikan pada hari ini, oke? Lalu kemudian jika sudah selesai menjawab soal-soal ini, maka anak-anak boleh menjalankan kembali video ini ya.
Nah, kita sudah sampai di kesimpulan anak-anak. Jadi kesimpulan kita pada pelajaran hari ini adalah bilangan pangkat 2 menjelaskan tentang perkalian antara dua bilangan yang sama, di mana bentuk dari bilangan pangkat 2 itu juga disebut sebagai bentuk kuadrat loh. Kemudian, hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut sebagai bilangan kuadrat, di mana rumus dari bilangan pangkat 2 itu sendiri yaitu P pangkat 2 sama dengan P dikali P ya anak-anak, di mana P pangkat 2 itu juga bisa dibaca sebagai P kuadrat loh anak-anak. Kemudian, ciri-ciri dan aturan pengerjaan operasi hitung dari bilangan pangkat 2 itu adalah kita kerjakan operasi dari tanda kurung itu pertama kali terlebih dahulu ya, di mana perkalian dan pembagian itu kita kerjakan terlebih dahulu, kita kerjakan duluan dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangannya. Jadi kita kerjakan yang di dalam kurung atau perkalian dan pembagiannya terlebih dahulu ya, baru kita urutkan dari sebelah kiri untuk menjawab soal-soalnya. Oke? Nah, selanjutnya, hasil dari pengurangan bilangan pangkat 2 yang memiliki selisih 1 sama dengan jumlah dari kedua bilangan tersebut, di mana akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2, bilangan pangkat 2, yang disebut juga dengan akar kuadrat, di mana hasil akar pangkat 2 dari suatu bilangan kuadrat itu dapat ditentukan dengan cara bersusun, di mana aturan pengerjaan dari operasi hitung akar pangkat 2 ini sama dengan aturan pada operasi hitung dari bilangan cacah. Oke anak-anak, Ibu kira materi yang Ibu sampaikan cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan dengan sangat baik. Anak-anak melakukan pekerjaan dengan sangat baik juga. Jangan lupa tetap berdoa ya, dan tetap absen. Juga kirimkan proses pembelajarannya kepada Ibu ya anak-anak. Bisa melalui foto, bisa melalui video, ataupun melalui Google Form yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak semuanya ya. Tetap jaga kesehatannya dan tetap kerjakan soal latihannya ya anak-anak. Kalau anak-anak belum menyelesaikan soal latihan yang baru-baru ini, anak-anak selesaikan terlebih dahulu ya soal latihan yang sebelum-sebelumnya. Ibu tunggu ya jawaban dari anak-anak, progres dari anak-anak, dan proses dari anak-anak juga. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Jangan lupa tetap belajar dengan sungguh-sungguh agar hasil yang didapatkan juga menjadi baik tentunya. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Yeay.
bye-bye.